Ari Fahrezi. Hadir, Pak. Ajeng Alifatus Safira Misbah. Belum ada. Ikhwanul Fajri Al-Akbar. Belum ada juga. Putri Kartika Widyaningsih. Belum. Az-Zahra Khalista Putri. Yudhistira Mansoba. Hadir, Pak. Theophilus Palawan Jaya. Irfan Nur Juliansyah. Hadir. Muhammad Surbarkah Ramadhani. Hadir, Kak. Belum. Muhammad Aulia Sakti. Oh, Surbarkah ada ya? Hadir, Pak. Hadir. Wahyu Bagus Syahputro. Hadir, Pak. Cindy Dwi Lestari. Hadir. Albert Agung Andika. Hadir, Kak. Faiz Dafaul Haq. Hadir, Pak. Muhammad Alfa Zaidanul Fikri. Hadir, Pak. Muhammad Rizky Rivaldi. Hadir, Pak. Muhammad, oh, tadi udah ya. Ada yang terlewat ibaratnya. Harmanisa Sutra. Danis Putra Dandi. Hadir, Pak. Faisal Faris Aziz. Hadir, Pak. Rahmat Wahab Ramadan. Hadir, Pak. Tiara Elvina. Hadir, Pak. Dini Nur Khalifah. Hadir, Pak. Ada yang belum saya panggil atau ada yang terlewat? Ya, Pak. Siapa ya? Siapa tadi namanya? Ajeng Alifatus, Pak. Ada lagi? Saya belum dipanggil, Pak. Alexander Farkesit, oke. Sudah. Saya ulangi ya yang tidak ada jawaban. Endiko Krisanlo, terus Mas Fajri, Mbak Putri, Mbak Caca, Mas Theo, terus satu lagi Mbak Anissa yang belum ada jawaban. Oke. Sebelum kita mulai, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan terkait minggu lalu dulu. Oke, kalau nggak ada, saya izin share screen ya. Oke, yang beberapa hal yang akan kita review atau kita diskusikan pada malam hari ini itu terkait dengan jenis komunikasi data, data wire dan wireless, tapi saya rasa ini nggak begitu ini ya,
Dia hanya sebatas definisi-definisi aja. Kemudian memahami cara kerja komunikasi WiFi juga, sebatas pengetahuan sifatnya. Kemudian ini sudah tampil atau belum? Sudah, Pak. Kemudian yang terakhir ini yang udah masuk ke praktis sebenarnya, teori dan praktik mikrokontroler WMOS D1R1. Termasuk ini kan sebenarnya langkah awal ya, start awal. Entah kemarin di tanggal 22 teman-teman sudah dibantu oleh mentor pembimbing untuk instalasi Arduino IDE-nya, kemudian juga driver komunikasi untuk WMOS D1R1-nya, termasuk juga instalasi ISP board-nya ya untuk WiFi-nya. Nah, mungkin teman-teman yang nanti kendala bisa sharing, boleh nanti share screen juga, ada yang kendala. Mungkin sampai dengan hari ini ada yang belum dapat kitnya. Saya belum dapat, Pak. Belum dapat. Mas Irfan sudah konfirmasi ke Indobot atau sudah dapat resinya? Tadi Pak, tadi pagi itu baru dapat WA itu dari JNE. Nah, itu kitnya itu kirimnya itu salah, Pak. Itu malah ke Kediri, seharusnya ke Sukoharjo. Kenapa tuh bisa jadi miss seperti itu? Apa karena ada 2 alamat? Ya, Pak, benar. Tinggal dan alamat kos. Enggak. Nulisnya itu saya itu udah Pak, udah bener. Jadi itu kan difotoin. Itu di alamatnya itu ada 2 gitu, Pak. Yang bener itu yang atas itu ke alamat saya, ke kos saya di Sidoarjo. Nah, itu tuh, kok di bawahnya itu ada Grogol Kediri gitu. Nggak tahu. Oh, berarti ada ini ya, mungkin dari pengetikan atau pada saat input di bagian Indobot menyerahkan ini ada miss. Iya benar, Pak. Mungkin, Pak. Berarti udah ada konfirmasi dari JNE, kemudian mereka kirimkan ke Sukoharjo berarti ya? Berarti ini confirm. Iya, benar. Terus sambil dipantau juga di tracing number-nya, perlu juga disampaikan ke Indobotnya supaya mereka juga tahu bahwasanya ada yang terkendala juga, barangkali mereka nanti bantu follow up. Terus teman-teman yang lain ada yang masih belum sampai selain Mas Irfan? Ada, Pak. Saya juga belum sampai, Pak. Sudah ada konfirmasi? Sama, Kak. Punyanya Mas Irfan itu, Pak. Salah alamat. Nyasar juga ya, tapi sudah ada kabarnya. Sudah konfirmasi ke Mbak Rahma, Pak. Admin Indobot. Semoga minggu depan sudah sampai, jadi bisa digunakan. Kemudian ada lagi selain Mas Irfan sama Mas siapa tadi? Satunya tadi? Alfa, Pak. Mas Alfa. Oke, teman-teman yang lain masih ada yang lain yang belum bisa disampaikan ya. Meskipun nggak disampaikan ke saya, bisa langsung hubungi ke Mbak Rahma atau bisa juga nanti kontak saya, nanti saya bantu ke Mbak Rahmanya. Kebetulan mentor juga dapat 2 hari yang lalu, kayaknya kemarin saya baru sampai, tapi bukan ke alamat rumah saya tapi ke alamat orang tua. Jadi nantilah pas pulang ke rumah orang tua baru bisa diambil kitnya. Itu kemudian review itu nanti kita akan juga jawab beberapa pertanyaan di Slido. Tadi saya sudah lihat tapi nggak begitu banyak juga pertanyaannya. Dan terkait materi juga nggak begitu ini ya, saya rasa tidak begitu memerlukan pemahaman yang sulit. Kemudian nanti progres belajar di Data Lisa juga nanti saya ingatkan. Kemudian nanti saya juga akan buka ini laporan mingguan teman-teman di websitenya Kampus Merdeka, bukan di LMS-nya Indobot ya, karena setelah tadi semua sudah saya buka semua mahasiswa, tapi tidak semuanya saya selesaikan
minggu 1, minggu 2 dan seterusnya, hanya beberapa minggu yang saya cek. Nah, itu dari teman-teman yang dimasukkan di sana, oke, bolehlah di sana itu apa ya, menyampaikan perasaannya, artinya perasaan mengikuti pembelajarannya seperti apa, tapi enggak juga semuanya tentang perasaan disampaikan di sana ya. Jadi artinya intisari dari pembelajaran, baik itu yang bersifatnya textbook, video, kemudian diskusi kita, sharing-sharing kita, itu yang intisari itu yang dimasukkan ke dalam laporan itu. Jadi ya boleh-boleh aja sih menurut saya untuk dimasukkan terkait perasaannya tadi kan, tapi jangan juga nggak ada intisari dari pembelajarannya, karena yang mereview itu kan bukan hanya saya, bukan hanya mentor profesional, mentor pendamping Indobot, tapi juga dari pihak kementerian. Barangkali dari sana nanti akan mengecek bagaimana proses perjalanan dari program kampus merdekanya. Nah, kita kan juga mengantisipasi itu. Jadi teman-teman diharapkan yang ini ditambahkan lagi lah, jangan hanya sekedar seru, misalnya kan seru titik, kemudian sangat bermanfaat titik, ditambahkan lagi lah. Nah, itu nanti akan saya buka juga beberapa dari teman-teman masih ada yang menulis seperti itu. Nanti di luar dari ini akan saya kasih gimana tipsnya kira-kira, di luar dari report lah. Nanti baru masuk ke sesi tanya jawab. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada apa yang mau disampaikan dulu? Atau ada yang baru join? Nah, kalau ada yang baru join silahkan ini ya, lapor dulu lah, sampaikan namanya siapa, biar nanti daftar hadir yang di tempat saya bisa saya update. Terus di samping itu nanti akan ada beberapa informasi juga yang akan saya sampaikan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu yang akan kita diskusikan kurang lebih pada malam hari ini. Oke, langsung aja ya teman-teman. Ini ada seperti biasanya, saya persilakan dulu nih teman-teman yang lain, lempar ke forum. Ada yang mau menyampaikan kira-kira intisari pembelajaran yang didapat untuk hari Selasa ya, di tanggal 20. Temanya jenis komunikasi data wired dan data wireless. Oke, silakan. Adakah teman-teman yang mau bersedia? Kalau saya panggil aja ya, kayaknya perlu nih. Ini sudah Mas Endiko ada nggak ya? Udah hadir belum? Udah 2 minggu kemarin juga nggak hadir. Minggu kemarin juga nggak masuk. Ini aja deh Mbak. Ini aja. Mbak Ajeng ada? Ajeng Alifatus Safira Misbah. Iya, Pak. Oke, ada ya. Oke, silakan Mbak Ajeng untuk disampaikan nih hasil apa yang dipelajari terkait dengan jenis komunikasi data, boleh disampaikan. Iya. Sebentar ya, Pak. Oke. Masa saya buka?
Ini juga nggak hadir nih, udah 2 minggu nih Mbak Putri Kartika Widyaningsih. 2 minggu nggak hadir. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data dengan 2 atau lebih device. Lalu komunikasi data infrastruktur terestrial adalah komunikasi data yang menggunakan kabel. Lalu untuk komunikasi data melalui satelit itu kebalikannya, yaitu tidak menggunakan kabel. Terus untuk komunikasi komponennya itu ada yang sumber data, ya sumber data itu berfungsi untuk yang sebagai pengirimnya, lalu transmitter itu sebagai pengubah datanya biar jadi biner, jadi apa sih, sinyal berbentuk sinyal analog, lalu diterima oleh tujuan pengiriman data itu setelah diubah lagi menjadi file data sebelum dikirimkan. Terus untuk karakteristik dasar dari komunikasi data itu bisa dilihat dari 4 kriteria, yaitu dari pengirimannya, lalu akurasi, ketepatan waktunya, dan jitter. Untuk metodologi komunikasi ada 3, yaitu simplex yang bersifat satu arah, lalu untuk half duplex itu 2 arah namun menggunakan 1 jalur, jadi harus bergantian untuk pengiriman datanya. Lalu untuk full duplex itu 2 jalur, jadi 2 arah dan 2 jalur, biar makanya tidak ada tubrukan data. Lalu untuk komunikasi data wired itu ada komunikasi data serial, kemudian ada 2 jenis, yaitu ada sinkron dan asinkron. Sinkron ini berbagi jam yang sama satu sama lain. Kalau data asinkron tidak berbagi jam, jadi punya jam sendiri-sendiri untuk pemancar dan penerimanya. Untuk komunikasi serial Arduino itu terjadi dengan menggunakan namanya pin itu loh, yang RX dan TX. Komunikasinya menggunakan itu. Mungkin cukup Pak, mungkin ada yang mau menambahkan. Oke, makasih banyak dari Mbak Ajeng ya, kita beri apresiasi nih buat Mbaknya. Teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan lagi terkait dengan jenis komunikasi data? Oke, kurang lebih itu ya. Selanjutnya kita langsung aja ganti topik supaya waktunya nanti cukup. Topik memahami cara kerja komunikasi WiFi. Di sini Mbak Putri ada, Putri Kartika Widyaningsih. Ini udah kayaknya nggak hadir ya. Minggu kemarin juga nggak hadir. Teman-teman yang satu kelompok dengan Mbak Putri minta tolong ya juga di kontak. Kita nggak tahu nih, siapa tahu teman-teman yang di sana sedang dilanda musibah entah apa, kan kita nggak paham nih. Jadi coba kontak teman satu kelompoknya. Ini kan sudah tahu aja kan pembagian kelompoknya, yang kelompok A, B, C, D dan sampai dengan E ya. Udah yang 2 minggu udah nggak hadir, minta tolong dihubungi teman-temannya. Diingatkan lagi, karena kita juga nggak pernah bertemu, jaraknya jauh, barangkali ada masalah yang kita nggak tahu gitu kan. Nah, soalnya Mbak Acengnya juga, Mbak Putrinya juga nggak ada ngabarin ke saya secara pribadi. Nah, teman-teman yang lain, saya rasa yang mulai minggu depan juga, atau misalnya nanti berhalangan hadir, jangan sungkan-sungkan untuk sampaikan
pesannya di grup Wemos ataupun pribadi langsung boleh banget ya. Setidaknya ada kabarnya meskipun dia nggak masuk kelas, nggak masuk kelas pertemuan. Selanjutnya kita coba ini juga nggak ada nih. Ini udah 2. Oh, ini Mbak Caca juga nggak masuk kemarin izin. Mbak Azahra Kalista Putri sekarang ada. Nggak ada juga minggu kemarin Mbak Caca itu izin ya. Yang nggak ada dulu deh kita cek. Mas Fajri, Ikhwanul Fajri Al Akbar. Nggak ada juga, belum, udah 2 minggu nggak ada. Mas ini aja nih, Mas Theo ada, Theophilus Palawan Jaya. Ada juga. Masih 19. Jadi berarti kita ganti yang lain lagi yang hadirnya siapa nih ya? Pertanyaan yang ada fisika. Nah, ini. Mas Albert, ada Mas Albert? Halo? Mas Albert ada monitor? Ganti. Permisi, Pak. Mungkin saya ingin coba, Pak. Oh, Mas DPD. Oke, Mas DPD silakan. Nah, mungkin buat pembelajaran tanggal 21 September ini adalah memahami cara kerja komunikasi Wi-Fi. Nah, mungkin Wi-Fi ini merupakan sebuah protokol jaringan nirkabel yang digunakan oleh perangkat komputer untuk berhubung ke internet tanpa menggunakan kabel. Nah, mungkin biasanya tuh istilah Wi-Fi ini tuh sering disebutkan sebagai sebuah LAN atau local area network jenis wireless nirkabel berdasarkan protokol yang digunakan itu yaitu jaringan 802.11 IEEE. Nah, mungkin gimana sih cara Wi-Fi ini bekerja? Nah, mungkin Wi-Fi ini bekerja dengan menyediakan perangkat yang dapat mengatur, mungkin dari Wi-Fi ini ya, router ya, menyediakan perangkat yang dapat mengatur lalu lintas internet seperti router. Nah, mungkin nanti router ini akan menerima jaringan internet dari jasa penyedia layanan internet di luar jaringan. Nah, selanjutnya router ini akan mengirimkan jaringan tersebut ke perangkat terdekat yang diterimanya, seperti yang kita gunakan sehari-hari ada handphone, laptop, komputer, dan smart TV, seperti itu. Nah, mungkin cara kerja Wi-Fi ini adalah LAN nirkabel yang diterima sebagai satu teknologi jaringan internet yang bisa digunakan. Nah, mungkin Wi-Fi ini juga dapat mengubah cara transfer data dan komunikasi. Mungkin selanjutnya Wi-Fi ini bekerja dengan cara apa ya? Dia itu bekerja dengan perangkat nirkabel yang lainnya. Nah, mungkin di Wi-Fi router ini juga terbagi menjadi 2 ini ya, frekuensi, yaitu ada frekuensi pertama ada 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, mungkin buat kelebihan dari 2,4 GHz ini apa sih? Yaitu cakupan sinyalnya lebih luas, sehingga lebih baik untuk cover area dengan objek yang padat. Tapi kekurangannya yaitu 2,4 ini tidak terlalu cepat dan memiliki banyak interferensi. Dan kecepatannya itu mungkin bisa sampai up to 150 Mbps. Dan buat yang frekuensi 5 GHz, itu koneksinya cepat, tapi dan juga tidak memiliki banyak gangguan dan masih sedikit menggunakan frekuensi ini untuk kelebihannya. Mungkin buat kekurangannya cakupan areanya lebih kecil ya dan kecepatannya itu up to Gbps. Nah, mungkin Wi-Fi ini pun kan tadi menggunakan standar jaringan 802.11 ya. Nah, mungkin dalam periode-periode sebelumnya itu standar jaringannya ini mulai ada sejak tahun diperkenalkan pertama pada tahun 1999, yaitu yang pertama ada standar jaringan 802.11b itu pada tahun 1999 adalah standar paling lambat dan paling murah. Dan untuk standar kedua ada 802.11ax itu juga dikenal sebagai Wi-Fi 6 yang masuk ke industri pada tahun 2019. Standar ini memperluas kemampuan 802.11ac dalam beberapa cara utama. Pertama-tama mungkin router baru akan memungkinkan laju aliran data yang lebih tinggi hingga 9,2 Gbps.
Mungkin yang ketiga ada 802.11b atau Wi-Fi 7 ini diproyeksikan menjadi standar pada tahun 2024 dan menawarkan jangkauan yang lebih baik. Nah, mungkin buat perangkat untuk membangun jaringan Wi-Fi ini ada apa aja sih? Yang pertama mungkin ada wireless network adapter. Itu salah satu perangkat yang digunakan untuk membangun jaringan Wi-Fi adalah wireless adapter atau Wi-Fi adapter seperti itu. Nah, mungkin perangkat yang satu ini tuh berfungsi sebagai alat yang dipakai pada perangkat komputer agar dapat tersambung dengan jaringan Wi-Fi yang ada sekitarnya. Mungkin yang kedua ada wireless router atau wireless access point, yaitu adalah perangkat yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas jaringan yang dapat menerima dan mengirimkan sinyal internet melalui perantara Wi-Fi. Mungkin yang ketiga ada antena wireless, yaitu sebuah perangkat yang dapat mengirim dan menerima sinyal elektromagnetik. Dan yang terakhir ada wireless repeater, yaitu digunakan untuk membangun jaringan Wi-Fi. Nah, fungsinya ini buat apa sih? Yaitu menguatkan sinyal yang mulai melemah ketika berada di jangkauan yang jauh dari pusat seperti itu. Nah, mungkin kelebihan dari jaringan Wi-Fi secara umum ini mungkin dari kenyamanannya ya. Kalau kita tinggal akses saja tanpa perlu tinggal akses saja sih dari HP seperti itu. Kemudian untuk mobilitasnya kita dapat mengakses Wi-Fi ini dapat diakses di mana saja. Kemudian ketiga ada produktivitasnya yang memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan internet meskipun kita berada di tempat yang berpindah-pindah. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin. Terima kasih. Oke, makasih banyak dari Mas Devedi. Oke, Pak beri apresiasi ya. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Tapi kalau nggak ada, kita langsung lanjut ke materi di hari Rabu terkait dengan teori dan praktikum mikrokontroler WMOS D1R1. Silakan teman-teman, ada yang mau dulu menyampaikan? Tidak ada. Siapa ini? Ini aja, kalau nggak ada ini aja nih. Mas Ari Fahrezi ada? Halo Mas Ari. Kalau nggak ada, nggak monitor berarti nih. Nah ini aja. Mas Alex masih monitor? Halo Pak, masih Pak. Oke, silakan Mas Alex bisa disampaikan terkait teori dan praktikum yang kemarin mikrokontrolernya. Oke, jadi yang dipelajarin kemarin itu pertama boardnya dulu Pak ya, kayak WMOS D1R1 itu. Jadi apa namanya, WMOS D1R1 itu bentuk lain dari WMOS D1 Mini, di mana modul tersebut berbasis Wi-Fi dari keluarga ESP8266. Untuk spesifikasinya beroperasi pada tegangan operasional 3,3 volt, memiliki 16 pin digital input output, terus memiliki satu pin analog input atau ADC berbasis micro USB, terus memori flashnya 4 MB clock speednya 80 MHz, menggunakan IC CH340G. Download Arduino IDE-nya dari website resminya Arduino. Jadi kita tinggal running aja file exe-nya, terus di next segala macam sampai ke install. Lalu instalasi driver CH340 ini Pak, ini karena WMOS D1R1 ini menggunakan chip CH340 sebagai chip komunikasinya, jadi kayak kita harus install driver CH340-nya ini dulu. Tuh. Terus kalau untuk cara instalasi hampir sama kayak si Arduino IDE. Lalu setelah dua hal tadi itu, Arduino IDE sama CH340-nya itu udah diinstal, kita nginstal juga yang namanya
board ESP8266 dari software Arduino IDE-nya. Itu tinggal buka preference, terus tinggal masukin aja URL yang udah tersedia kayak di ini di mana, di LMS. Jadi kita tinggal copyin aja, terus install sampai di portnya juga kita sesuaiin. Kalau udah selesai diinstal semuanya, kita bisa langsung coba untuk running, untuk ngetes si Wemos D1R1-nya ini apakah bisa bekerja gitu dari coding yang kita pakai di Arduino IDE. Itu sih Pak. Mungkin itu aja sih Pak kalau untuk yang kemarin Oke, makasih banyak saya pelajarin. Mas Alex. Oke, langsung aja ya kita masuk review yang beberapa poin penting aja sih yang saya review terkait dengan materi yang kemarin. Oke, yang pertama terkait dengan jenis-jenis komunikasi data ya, data wired dan data wireless. Sebenarnya diambil itu dari bahasa ini sudah kita bisa pahami. Wired berarti dia komunikasi datanya menggunakan media berupa kabel. Nah, sedangkan wireless itu menggunakan media berupa udara atau gelombang elektromagnetik. Nah, komunikasi data pada dasarnya itu proses pengiriman dan penerimaan data informasi dari dua atau lebih device ya, seperti komputer, laptop, dan lain sebagainya. Prosesnya kan sama seperti proses pengiriman paket dari pengirim sampai dengan nanti ke penerima. Hanya saja pada saat nanti pengiriman menggunakan jasa pengiriman kan media yang digunakan adalah ekspedisi. Mungkin teman-teman ada juga yang baca sebelumnya terkait dengan baud rate. Ketika menggunakan baud rate harus sama kayak gitu kan, kecepatan komunikasi data yang digunakan harus sama nilainya. Itu kalau kita umpamakan itu seperti ini, baud rate itu seperti pertukaran dua buah data atau katakanlah dua buah produk lah, dua buah objek. Misal nih ada dua buah kendaraan, dua buah sepeda motor A dan sepeda motor B. Nah, dari sepeda motor A ke sepeda motor B itu mau mengasihkan atau memberikan satu objek, satu produk, satu objek lah, katakanlah satu objek. Di mana dalam kondisi saat itu, dalam kondisi yang bersamaan, sepeda motor itu berjalan di atas jalan. Nah, agar bisa proses memberikan objek dari sepeda motor A ke sepeda motor B bisa sampai dengan tepat, selamat, datanya tidak berkurang, artinya ya objeknya utuh, bagus, dan lain sebagainya, maka kecepatan dari sepeda motor A dan sepeda motor B itu harus sama. Harus sama, maka baru boleh yang namanya objek tadi kita berikan dari sepeda motor A ke sepeda motor B. Nah, proses menyamakan kecepatan sepeda motor itu dalam konteks komunikasi data itu sama seperti baud rate tadi. Jadi baud rate-nya itu kecepatan komunikasinya harus sama dulu, baru datanya bisa ditransfer, bisa dikirimkan. Itu kurang lebih analoginya seperti itu. Kemudian tadi kan komunikasi data ada yang satu arah, kemudian ada yang dua arah yang tidak bersamaan, kemudian ada juga komunikasi dua arah dalam waktu bersamaan. Contoh realnya apa sih? Contoh real komunikasi satu arah. Oke, contoh real komunikasi satu arah yang saat ini terjadi ya, yaitu yang jelas kita menerima siaran televisi, itu yang jelas komunikasi satu arah karena dari pemancar hanya mengirimkan satu sinyal, seperangkat sinyal video dan juga sinyal video, kemudian diterima di pesawat
televisi. Nah, bisa dikatakan itu komunikasi satu arah. Terus kemudian komunikasi yang dua arah tidak bersamaan. Itu seperti radio telekomunikasi, radio komunikasi seperti walkie-talkie ya. Walkie-talkie mungkin teman-teman tahu lebih populer walkie-talkie, kemudian yang seperti di bawah organisasi, misalnya kayak organisasi Orari atau Rapi. Nah, itu kan pesawat komunikasinya pesawat komunikasi dua arah. Kita bisa kita ngirim, biasanya sih digunakan di yang menggunakan itu pemadam kebakaran, kemudian polusi dan lain sebagainya. Pasti teman-teman tahu lah pesawat komunikasi. Yaitu komunikasinya dua arah tapi tidak bisa dalam waktu bersamaan. Terus yang komunikasi full duplex itu keliru ya tulisannya. Itu kayak gimana ya? Yang jelas itu seperti handphone atau seperti kita sekarang video teleconference. Itu bisa komunikasi dua arah, saya ngomong, kalian juga bisa ngomong, terkirim dalam waktu yang bisa terkirim, bisa mengirim dan menerima dalam waktu yang bersamaan. Itu real yang kita temui di dunia nyata, di lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian komunikasi wired ya, yang kabel itu menggunakan medianya tadi kabel. Tapi kan ini dalam konteks materi IoT, dia kan disesuaikan nih sebenarnya untuk kebutuhan Arduino. Nah, yang digunakannya itu adalah komunikasi serial dalam materi kali ini. Menggunakan komunikasi data kabel serial. Kenapa menggunakan serial itu ada beberapa alasan. Pertama, dia kabelnya lebih sedikit dibandingkan kalau yang komunikasi yang paralel. Tentu masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Kalau data serial itu memang komunikasi data serial itu bisa hemat secara kabel, tapi juga dia mengirimkan datanya juga serial satu per satu. Kalau yang komunikasi datanya paralel, mungkin akan perlu banyak kabel atau perlu banyak pin, perlu banyak jalur transmisi, tapi satu kali pengiriman dia bisa mengirimkan tanpa harus bergantian langsung. Misalnya ada 8 siswa, langsung dikirim 8 siswa. Beda halnya kalau hanya serial tadi, dia harus bergantian, satu siswa dulu diberangkatkan, terus siswa kedua, siswa ketiga, dan lain sebagainya. Logikanya kita harus mengangkut 8 siswa dengan menggunakan satu sepeda motor dan juga dengan menggunakan satu buah bus. Nah, kalau satu bus kan berarti bisa diangkut banyak dan sekaligus. Kalau yang tadi menggunakan sepeda motor, dia hanya bisa diangkut perorangan dan juga harus bergantian. Nah, untuk komunikasi serial, tadi kan untuk Arduino itu pakai RxTX, kemudian ada serial SPI juga, dan juga nanti ada serial I2C di Arduino ya. Tapi yang serial SPI itu saya rasa jarang sih di Arduino digunakan, paling sering digunakan ya Arduino yang RxTX sama yang I2C. Nah, kemudian tadi kan ada sedikit tuh sama Mbak Ajeng ya dibahas terkait dengan sinkron dan juga asinkron. Untuk komunikasi sinkron dan juga asinkron, sederhananya itu seperti kalau komunikasi sinkron itu kan dia harus responnya itu harus segera dilakukan. Contohnya seperti apa? Misal pada saat kita seperti ini ya. Ini kan saya lagi berbicara, kemudian saya melempar satu pertanyaan. Nah, teman-teman itu kan menjawabnya ketika saya lempar pertanyaannya, teman-teman harus menjawab pertanyaannya, atau ketika saya menawarkan adakah yang mau menyampaikan, terus teman-teman juga menjawab, oh saya Pak mau menyampaikan diskusinya. Jadi artinya komunikasi sinkron itu dia langsung ketika satu melakukan transmisi, kemudian
dia langsung direspon oleh penerimanya. Nah, beda kalau yang komunikasi yang asinkron. Komunikasi asinkron itu tidak harus dijawab atau tidak harus direspon pada saat itu juga. Contohnya misal dalam satu grup WhatsApp, saya informasikan misalnya ini cara ini terkait dengan tadi ya. Ini pembagian kelompok mau seperti apa? Mau saya bagi atau voting atau mau kalian yang menentukan. Itu kan tidak harus kalian jawab langsung. Mungkin artinya menimbang-nimbang dulu mau jawab apa. Nah, itu kurang lebih komunikasi asinkron itu seperti itu. Jadi dia tidak langsung direspon. Udah 8:30 lagi ya enggak? Kemudian komunikasi wireless. Nah, komunikasi wireless itu komunikasi jarak jauh tanpa menggunakan konduktor listrik atau kawat sehingga jaraknya semakin luas. Intinya dia memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Nah, contoh dari wireless itu ada Wi-Fi, Bluetooth, LoRa. Nah, sekarang mungkin harus sudah mulai diterapkan ya untuk standar komunikasi wireless untuk IoT itu menggunakan LoRa karena dia sudah kemampuan dari LoRa sendiri itu sudah didesain untuk mentransmisikan data dalam bentuk yang kecil ya, dengan tetap menjaga kualitas datanya. Kemudian ada Zigbee, seluler, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah salah satu wireless itu kan istilah komunikasi data tanpa kabel, tapi ada lagi pembagiannya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, jarak tangkap, jarak komunikasi dan lain sebagainya. Nah, terus kan yang pada praktikum kita kali ini kita menggunakan tadi IoT yang ini kita menggunakannya modul WEMOS ya. Jadi dia pakai istilahnya arsitektur yang digunakan itu untuk komunikasi wirelessnya itu menggunakan Wi-Fi atau wireless fidelity. Nah, protokol jaringan nirkabel yang digunakan oleh perangkat komputer terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel. Nah, itu nanti pasti banyak nih perangkat pembangun yang lainnya untuk kita bisa terhubung ke WEMOS tadi. Nah, teman-teman kan punya itu WEMOS-nya teman-teman. Modul Arduino WEMOS-nya. Nah, untuk bisa terhubung ke jaringan internet, teman-teman kan nanti bisa menggunakan, misal kalau di rumah punya jaringan internet Telkom, saya bisa menggunakan Wi-Fi dari Telkom. Kemudian kalau nggak ada bisa menggunakan tethering dari handphonenya. Hanya saja nanti kalau mengcoding di WEMOS ya dan juga perangkat-perangkat yang lainnya, simpelnya itu biasanya kita udah langsung tembak. Artinya misal nih handphone saya tethering namanya apa, passwordnya apa. Nah, nama hotspot dan juga passwordnya itu harus kita identifikasikan pada saat melakukan pengkodingan di modul Arduino-nya. Nah, itu menjadi menjadi keterbatasan. Keterbatasannya apa? Ketika jaringan internet di handphone kita habis paket datanya atau terputus atau habis baterai dan lain sebagainya, intinya itu terputuslah jaringan internetnya. Maka keterbatasannya itu modul Arduino kita itu tidak bisa dikoneksikan ke hotspot yang lainnya. Kenapa? Karena dia harus disetting sejak awal, di dalamnya harus dicoding. Bisa aja sih kita recoding lagi ganti hotspot yang lain. Nah, itu
terbatas. Makanya teman-teman bisa juga dikembangkan, misalnya kita tambah di sana fitur ditambahkan keypad, ditambahkan LCD, nanti dia bisa mendeteksi hotspot mana yang ada saat itu. Nah, jadi dia lebih mobile si modul Arduino-nya. Itu kalau untuk skala kecil ya, skala misalnya saya mau bikin remote wireless untuk yang terhubung IoT di setiap kamar pasien rumah sakit, misal seperti itu. Nah, itu kan jadi kendala nih, dia hanya di sana itu ada routernya, kita koneksikan ke router yang di sana. Tapi tiba-tiba alat yang kita buat itu pindah ruang atau pindah gedung yang memungkinkan itu tuh kita harus ganti perangkat koneksi ke router yang lain. Nah, itu kan jadi terbatas, jadi dia nggak mobile, perangkatnya itu nggak mobile. Kalau bisa itu Arduino-nya itu dilengkapi program seperti apa? Contoh kayak handphone kita kan ketika kita buka wireless fitur Wi-Fi-nya, di sana kan akan muncul tuh berbagai macam perangkat berbagai macam perangkat Wi-Fi yang bisa satu mati, bisa kita ganti yang lain. Mati lagi, kita bisa ganti yang lain. Dalam satu gedung, misalnya kita pindah ke gedung yang lain, kita bisa ganti Wi-Fi-nya. Nah, kalau teman-teman bisa membuat program yang seperti itu di Arduino-nya, itu menjadi sangat mobile perangkatnya. Terus misalnya kita bikin perangkat yang lain, misalnya kita hanya uji coba perangkat di rumah kita, katakanlah ini misalnya smart farming untuk IoT untuk pertanian. Udah kita setting dengan WiFi kita, kemudian kita bawa ke tempat yang bersangkutan, di sana ada jaringan internet, kita codingkan dengan kemudian kita sesuaikan dengan WiFi yang ada di sana, Nah, pas WiFi-nya mati, katakanlah mati listrik dan lain sebagainya, terus orangnya nggak bisa ngakses, apa gunanya internet of thing-nya kalau tadi mati. Padahal kita perlu memonitoring dan juga memberikan aktuasi dengan secara berkala waktunya, jam sekian. Terus dia mau pindah ke tethering handphone nggak bisa. Nah, itu menjadi pertimbangan teman-teman IoT-nya. Kalau kita tadi menggunakan modul WiFi. Nah, beda kasus nih kalau memang si modul Arduino-nya itu kita pasang provider, kita pasang modem di sana. Jadi dia berdiri sendiri, dia tidak internetnya dia itu tidak tergantung pada Telkom, handphone dan sebagainya. Jadi artinya di sana sudah disediakan provider sendiri. Provider apa yang mau kita pasang di modul Arduino-nya, misalnya pakai Telkomsel, kemudian Indosat dan lain sebagainya. Jadi internetnya dia bisa berdiri sendiri. Itu menjadi pertimbangan juga ketika kita membangun sistem perangkat koneksi internet apa yang kita gunakan untuk mikrokontrolernya. Itu juga menjadi pertimbangan. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan atau ada yang mau didiskusikan dulu terkait yang ini. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, yang terakhir, kayaknya nggak begitu banyak sih ini. Itu tadi harus install Arduino IDE. Nah, yang saya bingung itu di LMS, teman-teman. Di LMS-nya itu, saya lihat tuh di videonya. Katanya kan link download-nya ada di file PDF. Saya cari tuh nggak ada file PDF-nya. Memang nggak ada ya? Iya, Pak, nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti kalau
Saya sih ya maksudnya bisa nyari sendiri, tapi kan teman-teman yang lain pasti ada yang bingung di mana linknya kayak gitu kan, dicari-cari nggak ada. Nanti coba saya share aja link downloadnya, atau cari di YouTube, cari di Google juga banyak sih. Nanti akan coba saya lampirkan, saya kirimkan ininya linknya, mungkin di akhir nanti. Teman-teman yang yang hadir sekarang, ada nggak yang belum install Arduino IDE-nya atau yang gagal? Aku belum, Kak. Oke, ada yang belum ya, nanti akan saya kemarin pas pertemuan sama siapa kemarin, sama Pak Muslihun ya? Iya, Pak. Kemarin ada disampaikan ininya link downloadnya atau gimana? Nggak ada. Kalau link downloadnya ada, Pak, di LMS. Download Arduino-nya. Oh, Arduino-nya ada. Terus yang driver CH340 Yang driver itu nggak ada. nggak ada. Oke, install board ada. Oke, udah download. Yang belum install berarti ada ya, belum install Arduino IDE-nya. Tadi ada. Halo? Saya kayaknya gagal di yang install driver CH340-nya itu, Pak. Yang ini dulu, yang Arduino IDE-nya masih ada yang gagal install? Atau downloadnya bingung? Atau cara installnya bingung? Boleh sampaikan. Oke, nggak ada berarti ya. Berarti Arduino yang IDE-nya udah sukses semua. Itu kan dia udah versi, saya kemarin perbaharui download juga versi terbaru 2.0.0 kayaknya. Itu versi terbaru. Arduino CH340-nya ada yang masih belum download atau gagal install? Saya, Pak. Belum download? Sudah download, Pak. Cuma kan sudah nyoba install. Nah, itu tulisnya itu kan sudah sukses. Lalu di tutorial di LMS-nya itu kan katanya kalau udah sukses itu langsung muncul portnya kan, Pak, di device manager itu. Nah, punya saya nggak muncul, Pak, portnya. Soalnya saya nggak punya Arduino, jadi nggak bisa ngontrolin. Maksudnya Arduino-nya nggak ada di rumah saya. Nanti lah kita coba. Nanti saya coba share screen di device manajernya gimana sih, biasanya akan muncul perangkatnya. Itu karena kalau itu driver CH340-nya nggak terhubung, nggak bisa ngoding, nggak bisa komunikasi juga, nggak bisa ngupload coding, nggak bisa komunikasi RxX juga nggak bisa. Nah, nanti coba saya share screen itu. Terus install board, yang install board ISP ada yang gagal, masih ada yang belum sukses. Oke, berarti yang ini udah semua ya. Driver. Ada yang sudah nyoba simple coding, Blink? Sudah, Mas. Sudah, oke. Yang tadi kan Mbak Ajeng ada kendala masih. Terus yang lain ada nggak yang masih kendala nyoba coding yang simple? Atau masih ada yang bingung? Nanti saya coba share screen, atau teman-teman yang lain yang ada Arduino-nya bisa langsung share screen juga, supaya teman-teman yang lain juga bisa paham. Ada yang lain yang kendala? Ini nggak tahu nih jawab nih, kayaknya mereka ini orangnya ada, takutnya maksudnya dia login Zoom tapi orangnya nggak ada. Saya mau nanya, Pak.
Iya, silakan. Yang di challenge-nya itu untuk bisa menyalakan LED bulb secara cepat gimana, Pak? Caranya? Oke, nanti kita coba buka ya itu. Nanti kita buka. Nanti kita setelah ini kita diskusikan deh. Yang driver CH340 dulu ya, driver CH340 saya kirimkan dulu ke grup kelas barangkali grup kelasnya baru. Ini sistem operasi laptop kalian ada yang pakai ini enggak? Ada yang pakai kayaknya agak berbeda kalau yang pakai Mac atau ada yang pakai 32 bit. Itu berbeda kan. Menyesuaikan. Oh ini ada yang ngasih tahu juga nih belum biasa saya bisa. Tapi udah pada masuk belum nih siapa nih Mas? Siapa nih yang lapor di grup kelas nih? Belum masuk. Data ini Alfa Zaidanil. Yang beberapa nih yang nggak bisa masuk. Mbak Anissa udah masuk belum di kelas di Zoom? Belum ya? Kendala jaringan. Mbak Harmanisa Sutra. Tadi. Oh iya belum, masih kendala itu masih belum bisa login terus apa lagi nih? Apa Zaidanil. Oh itu udah masuk. Di sini ada yang pegang Arduino enggak? Ada yang tahu? Ada? Ada. Coba. Nah, biasanya teman-teman pada saat ini kan nanti silahkan dibuka di laptop teman-teman masing-masing. Dicari aja di search itu device manager, nanti akan tampil laman seperti ini. Kemudian pada saat perangkat itu teman-teman apa ya sambungkan, teman-teman sambungkan ke perangkat apapun sih sebenarnya, perangkat apapun yang teman-teman sambungkan melalui USB lah, setidaknya melalui USB. Biasanya device manager tuh kayak berkedip satu kali, itu tandanya ada perangkat baru yang masuk ataupun perangkat baru yang keluar. Nah itu tandanya pertama seperti itu tadi Mbak Ajeng ya, nanti coba dicolok dulu dipasang USB-nya. Ketika si device manager, tampilan device manajernya itu berkedip satu kali, kemudian kebalik lagi seperti ini, itu bisa dipastikan perangkatnya itu sudah terdeteksi oleh komputer. Tapi kita belum tahu nih yang mana perangkat yang masuk tadi kan, perangkat yang mana yang masuk tadi. Nah ini contoh nih, saya kan pakai mouse, mouse-nya saya lepas,
kedip seperti tadi kan. Terus ketika mouse-nya nanti dia akan berkedip lagi si ininya. Kalau mouse itu di mana ya letaknya ya? Harusnya di audio input. Dia mestinya masuknya. Nah, ini kan halo, tadi terputus ya. Halo, bisa didengar? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Nah, kemarin ada dicoba seperti itu nggak kemarin sama Mbak Ajeng kemarin, ada nggak? Iya, Pak. Saya udah coba. Udah download segala macam link. Bisa ini nggak? Bisa langsung aja share screen? Bisa nggak langsung share screen? Coba Bisa, Pak. Sebentar ya, Pak. share screen. Device manager, device manajernya di share screen. Kemudian jangan disambung dulu biar nanti kelihatan ininya reaksinya. Oh itu Mbak, ini udah masuk kok Mbak. Coba. Coba di ini, coba dicolokkan USB ininya, USB Ya, sudah. udah ya. Sudah. Ini nggak detect nih kayaknya deh. Ya. Saya udah ngikutin tutorial di YouTube. Terus kasih tahu teman, nggak bisa. Ini berarti udah dicolok nih. Ini sudah dicolok, Pak. Coba yang dipindah USB-nya ke port USB yang lain. Ini pakai laptop atau pakai komputer? Pakai laptop, Pak. Sudah pindah nih, Pak. Tuh, nggak mau muncul, Pak. Coba dicabut, colok lagi. Nah, Udah ya? saya sudah ganti kabel 3 kali. Nyala nggak Arduino-nya nyala? Nyala, Pak. Oke. Coba kita ganti temen yang lain biar bisa ketahuan nih kalau perangkatnya itu dideteksi oleh komputer, harusnya ininya ada reaksi. Ada yang lain yang ready, yang siap buat share screen? Saya, Pak. Boleh Mas minta tolong ya. Oke. Share screen nggih. Iya, share screen. Seperti ini. Oke, sebelum dipasang, coba dilepas dulu Arduino-nya. Oke, enggak. Nah, mestinya seperti itu ya. Sebenarnya tidak harus Arduino. Teman-teman colokan mouse, printer. Nah, mestinya kan tampil seperti itu. Jadi ada perangkat. Ada yang belum menginstal nggak? Yang belum menginstal ada? Teman-teman. Ada, aku belum. Ya, maksudnya selain Mbak Ajeng, teman-teman yang lain ada yang belum menginstal? Aku belum, aku bukan Ajeng, Pak. Oke, tapi bisa nggak kita praktekkan install sekarang? Halo Mbak Putri. Halo, suaranya nggak ada. Atau suara saya nggak ada? Halo? Izin bertanya, Pak. Boleh, Pak? Ya, silakan sambil nunggu Mbak Putri, silakan bertanya nggak apa-apa.
Ini kan driver 340 saya kan udah bisa toh Pak. Mm-mm. Tapi saya pengen ngoding di Arduino IDE itu malah nggak ada komnya Pak. Oh. Harusnya kom 4, kom 3 apa kom 4 gitu, terus di sini nggak ada Pak. Itu bisa kita setting sih sebenarnya komnya. Nanti coba kita setting ya. Kadang ada memang beberapa case tuh yang unik ya. Ada yang sekali langsung jalan, nggak ada perlu di setting. Halo Mbak, tadi Mbak Putri atau teman-teman yang lain yang belum install boleh kita praktekkan langsung. Halo.